Pemirsa, kekerasan seksual masih menjadi masalah besar di Indonesia. Tahun 2025 menjadi periode pelaporan tertinggi dalam satu dekade dengan total 376.529 kasus kekerasan terhadap perempuan. Dari data tersebut, kekerasan seksual berbasis elektronik menjadi yang paling banyak terjadi. Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UU TPKS, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina atau tindakan seksual lainnya, baik fisik maupun non-fisik yang menyerang tubuh tanpa persetujuan. Menurut laporan Komnas Perempuan tahun 2025, bentuk kekerasan seksual yang paling banyak terjadi sepanjang 2025 adalah kekerasan seksual berbasis elektronik dengan total 4.873 laporan. Di sisi lain, Komnas Perempuan turut mencatat adanya 1.447 laporan kasus pelecehan seksual sepanjang 2025, serta 1.141 kasus eksploitasi anak dalam ranah seksual. Sebanyak 858 laporan juga diterima pada kasus pelecehan seksual fisik, 482 eksploitasi seksual, dan 359 kasus perkosaan. Tercatat pula 157 kasus pelecehan seksual non-fisik, 80 kasus pemaksaan, aborsi, serta 74 laporan perbuatan cabul dan marital rape selama 2025. Mengejutkannya, Komnas Perempuan melaporkan sebagian besar pelaku kekerasan seksual berasal dari orang-orang terdekat. Dalam cat tahun 2025, tercatat 1.096 pelaku berasal dari teman media sosial, 907 pelaku berstatus pacar korban, dan 849 pelaku berstatus mantan pacar. Sebanyak 846 kasus dilakukan oleh orang yang tak dikenal. Sementara itu, tercatat pula 383 kasus dilakukan oleh teman, 172 kasus dilakukan oleh suami, dan 163 kasus dilakukan oleh tetangga. Temuan ini menunjukkan pelaku kekerasan seksual terbanyak berada di lingkungan terdekat korban. Sementara itu, bentuk paling awal terbentuknya budaya perkosaan ialah normalisasi atau pewajaran, seperti komentar dengan konteks seksual di media sosial hingga candaan tentang perkosaan di tongkrongan, menjadi fondasi utama sebuah masyarakat mulai mewajarkan kekerasan seksual. Seringkali tindakan ini tidak disadari sebagai awal mula lahirnya normalisasi budaya perkosaan. Dengan memahami bagaimana perilaku dan interaksi sehari-hari berkontribusi pada budaya perkosaan, langkah prevalensi kekerasan seksual dapat ditemukan sebagai salah satu upaya pencegahan. Tim jurnalis Antv melaporkan.